Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa samina ma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal kalami kalamullah khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fid dini bid'ah kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah al-Islamiyah bagian ke-12, bahwasannya Allah Azza wa Jal berhak memiliki hak prerogatif atas hal kehidupan dan kematian. Dia yang mematikan tanpa gentar untuk mematikan segala yang hidup, dan juga dia membangkitkan setelah ia matikan, dan ketika ia membangkitkan dari kematian itu tanpa kesulitan. Secara insaniah, keterbatasan manusia merasa agak sulit memahami dan memikirkan tentang kebangkitan itu sendiri. Sebab yang selalu ia perhatikan dalam kehidupan praktisnya, dia melihat semua yang real, yang nyata itu mati dan tidak ada akan kembali lagi. Tapi berkaitan dengan keimanan dan akidah al-Islamiyah, salafus saleh mengimani bahwa manusia pasti mati, segala yang bernyawa pasti mati. Ia beriman bahwa manusia, segala yang hidup pasti mati. Karena itu dia juga beriman bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Dan bukan manusia yang melakukan, bukan malaikat yang melakukan hal itu, atau makhluk asing yang lain yang melakukan. Makhluk asing yang kita tidak kenal yang melakukan itu. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati.
pasti juga bernyawa itu setelah mati pasti dia membangkitkan. Semua turunan Bani Adam telah mati dan belum kembali, kecuali hanya satu yang sudah mati tapi hidup, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia pernah mengalami kemuliaan dalam kelahirannya, kemudian kemuliaan dalam kematiannya, dan kemudian kemuliaan didekatkan kepada Rob. Lahir, hidup, kemudian mati dan bangkit. Jadi kalau kita telah melihat fakta real bahwa manusia akan mati, maka bagaimana kebangkitan itu kita melihatnya? Kita melihat bagaimana Isa telah bangkit. Nabi Isa telah bangkit. Kita beriman dia adalah kebangkitan dan hidup. Karena itu tidak ada keraguan tentang kebangkitan itu. Pasti setiap orang yang mati akan bangkit. Bagi mereka yang beriman atau tidak beriman, Allah telah menyatakan itu secara universal. Semua yang bernyawa pasti mati dan semua yang bernyawa pasti dia bangkit. Allah Azza wa Jalla juga telah memiliki sifat-sifat yang mulia semenjak dahulu kala. Sebelum segala sesuatu ini ada, sudah ada sifat-sifat ul-husna, sifat-sifat mulia yang ada padanya. Dengan terciptanya para makhluknya yang tidak bertambah sedikit pun daripada sifat-sifatnya, yang selalu tetap dengan sifat-sifatnya yang mulia semenjak dahulu kala, tanpa berawal, dan akan terus-menerus kekal dengannya. Sifat-sifatnya melekat pada dirinya terus-menerus kekal selama-lamanya. Sifat yang paling menonjol dalam setiap ucapan manusia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Rabb, Allah Azza wa Jalla, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Azza wa Jalla juga dia itu adalah Al-Khaliq. Ya, dia adalah Al-Khaliq atas langit dan bumi. Pencipta, sebagai kreator ya atas penciptaan langit dan bumi. Dan Allah tidaklah disandangkannya penciptaan itu baru setelah dia menciptakan makhluk-makhluknya. Dan namanya Al-Bari. Namanya adalah yang menjadikan. Itu tidak diambil baru sesuai dia menjadikan atau sesudah ia menjadikan dan menciptakan makhluk. Sudah ada dari sejak semula. Al-Khaliq, Al-Bari, melekat inherent pada dirinya sifat yang mulia itu. Dialah Allah Azza wa Jalla pemilik, atau dalam sebutan Al-Rabb, pemelihara, Rabb. Allah Rabb samawati wal ard. Dia adalah pemelihara, penjaga, pelindung langit dan bumi. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla itu marbub atau yang dipelihara. Dia tidak membutuhkan pemeliharaan, tetapi makhluknya yang membutuhkan pemeliharaan. Sebab makhluk memiliki relativisme, kelemahan dan kekurangan. Allah tidak membutuhkan marbub dari makhluknya karena dia tidak pernah berkekurangan.
sedikit pun tidak. Dia tidak pernah berkekurangan dalam berbagai kebaikan dan kenikmatan. Sedangkan manusia sangat membutuhkan Allah. Dia juga adalah pemilik dengan sebutan Al-Khaliq, dan bukanlah dia sebagai makhluk, tapi dia adalah Maha Ghaib. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla adalah pribadi yang menghidupkan, sosok yang menghidupkan segala yang mati, Al-Muhyi. Dia pun berhak atas sebutan itu dari sebelum menghidupkan mereka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berhak menyandang sebutan Al-Khaliq sebelum menciptakan segala sesuatu yang ada. Untuk itulah Allah Azza wa Jalla pun bertahta, bernaung dan berkuasa atas segala sesuatu. Sementara segala sesuatu itu berharap hanya kepada Dia. Segala sesuatu dengan urusannya hanya bagi Dia, dan segala sesuatu urusan semuanya itu bagi Dia adalah mudah dan gampang. Dan Dia Allah yang tidaklah membutuhkan sesuatu dari makhluknya. Sebagaimana yang Dia firmankan bahwa Allah itu tidaklah menyamai, atau segala sesuatu itu tidak ada yang menyamai dirinya. Segala sesuatu itu ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan dan pengawasan. Dan Dialah yang maha mengatur, maha mendengar, lagi maha melihat. Kalau manusia dan makhluknya sangat terbatas dalam mendengar, sangat terbatas dalam melihat. Manusia hanya melihat apa yang ada di depan mereka, tetapi Allah melihat sampai kepada kalbu mereka, hati mereka. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengetahui dengan sangat jelas meskipun perbuatan seseorang itu, perbuatan baiknya sekecil zarah, kecil debu, biji debu, meskipun sekecil itu kebaikan manusia, Allah dapat melihat dan mengetahuinya. Atau perbuatan manusia yang buruk sekecil debu itu, zarah itu, pun Allah mengetahui. Dia mendengar dan maha melihat. Dia juga yang menciptakan makhluk dengan kecerdasan dan kepandaian ilmunya. Segala sesuatu yang Dia ciptakan itu menandakan ketinggian ilmu Allah yang tidak dapat diselami dengan ilmu manusia atau makhluk. Dia yang menentukan kadar masing-masing atas mereka. Kadar keilmuan manusia, kadar kecerdasan manusia. Dia yang menentukan. Dan tidak ada kecerdasan dan keilmuan yang dapat melebihi keilmuan dan kecerdasan Allah Azza wa Jalla. Dia juga Allah yang menuliskan kataba ajal dan kematian bagi mereka. Dia memiliki pengawasan administrasi yang sangat ketat, sangat jernih, jelas.
semua makhluknya, dari yang halus sampai yang maha gede, maha besar, gerak-gerik mereka terinventarisasi dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Dia mencatatnya semua dari asal sebelum hidupnya hingga dia hidup, hingga dia mati dan akan bangkit kembali. Semua telah dicatat dengan catatan yang jelas ketetapan kehidupan mereka semua. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu yang ada, sebelum menciptakan mereka semua, bahkan dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan juga sebelum menciptakan mereka. Allah mengetahui dari jarak jauh. Dia dapat mengetahui dari jarak jauh. Sedangkan makhluknya hanya dapat mengetahui dari jarak dekat. Karena dia maha mengetahui. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk taat dan melarang mereka melakukan durjana, kezaliman, dan maksiat. Dia memerintahkan hamba-hamba untuk taat kepada. Ya ayyuhalladzina amanu ta'atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah Azza wa Jalla Tuhanmu. Tunjukkanlah ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jalla dengan menaati Rasul, Nabimu. Kau menunjukkan ketaatan kepada Rasul dan Nabimu dengan menaati ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Segala sesuatu yang merayap, yang berjalan di atas permukaan bumi ini atau di atas permukaan langit berjalan sesuai dengan ketetapan, takdir, dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kehendaknya itu pasti terlaksana. Segala sesuatu akan berakhir, akan berlalu. Tapi sekali-kali perkataan Dia tidak akan pernah berlalu. Akan tergenapi dan akan terlaksana. Langit dan bumi ini akan berlalu. Tetapi perkataan firman akan ada dan ada sampai semuanya tergenapi dan terjadi. Tidak ada kehendak bagi hambanya melainkan apa yang memang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak akan pernah kabur atau menghilang. Segala sesuatu yang telah Ia janjikan atau Ia tetapkan pasti akan dipenuhinya. Dan apa yang tidak Dia kehendaki pun tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah. Kalau Dia tidak menghendaki untuk terjadi, tidak akan ada yang memaksa untuk terjadi. Itulah hak prerogatif daripada ketetapan Allah. Dia Allah yang memberi hidayah dan petunjuk bagi siapa saja yang Dia berkenan dan menghendaki. Dia memelihara, Dia mengayominya, melindunginya karena keutamaan Dia
Dia Allah yang juga yang dapat menahan atau menutup keinginan manusia untuk bersikap angkuh terhadap dia. Dia menahan, dia sanggup menahan hati dan jiwa manusia untuk tertutup bagi dia. Maksud dan tujuannya untuk apa? Agar manusia yang menyombongkan diri dan mengangkat diri sebagai penguasa yang melebihi dia, supaya dia tahu bahwa dialah Allah yang berkehendak dan menghendaki segala sesuatu. Dia dapat mempermalukan orang yang menyombongkan diri dengan menurunkan derajat dia di depan orang mukmin. Dia berhak untuk memberikan pahala kepadanya karena ketaatannya. Dia berhak juga untuk memurkainya karena kezaliman. Itu sesuai dengan keadilan yang telah dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu seluruh makhluk yang berada di bawah langit itu ada di bawah pengendalian dan kendali dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena rahmat dan kemurahan, karena rahmat dan keutamaan, karena rahmat dan keadilan, Dia yang mengungguli musuh-musuhnya. Dan tidak tertandingi oleh lawan-lawannya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak ketetapan Dia dan menolak ketetapan hukum yang ditetapkan atas makhluk, atau mengungguli urusan-urusan. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mengimani semua itu, dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang hanya daripada Dia. Dan Dia berkehendak untuk memanggil dan memilih hamba-hambanya yang Dia berkenan kepadanya, mengangkatnya sebagai nabi atau rasul. Mereka itu adalah hamba dan utusan dari Dia. Mereka itu Allah berikan hidayah dan maghfirah, petunjuk bagi mereka untuk menjadi maker, untuk menyambungkan perkataan Allah melalui malaikat yang diizinkan Allah sampaikan kepada mereka sebagai nabi, dan nabi kemudian menyampaikannya kepada umat mereka masing-masing. Dialah Allah yang memimpin dan mengawasi orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan kepada Dia. Dia adalah penghulu dari para penguasa, para imam, para rasul, para raja. Dia adalah Khalilullah, kekasih Rabb sekalian alam. Semua nabi dan rasul, orang-orang soleh yang diutus oleh Allah dari golongan manusia, mereka menjadi hamba, menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk menerima amanah, untuk menjalankan dakwah, untuk menyampaikan kepada manusia, menyeru kepada manusia
La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan lain, hanya Dia saja Allah, satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Wahdahu la syarikalah. Jangan membuat syirik, buat sesuatu apapun yang menyerupai Allah kemudian sujud dan menyembah kepada-Nya. Dia tidak mengenal mereka yang menyebut nama selain nama Dia. Mereka yang taat, menyucikan sabatain, berdoa, berhenti dan berdoa kepada Allah, selalu menghormati kedua orang tua mereka, sehingga mereka mendapatkan janji akan mendapatkan kesejahteraan di bumi di mana mereka menghuninya. Mereka yang tidak membuat kezaliman, menumpahkan darah manusia tanpa alasan jelas, atau merendahkan martabat harkat manusia tanpa alasan yang jelas. Allah melarang semuanya. Jangan menipu, jangan berbuat dusta, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain dan menzolimi. Allah melarangnya. Barang siapa yang melakukan yang dilarangkan oleh Allah, mereka mendapat ancaman azab tasadid, ancaman azab yang pedih. Karena itu orang mukmin yang meyakini dan mengimani dengan sebenar-benar iman, mengimani Allah Azza wa Jalla, Allah yang Esa, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, yakni Al-Injil, Az-Zabur, At-Taurat, mengimani nabi-nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa ibnu Maryam, Yahya, Yusuf, Harun, wa Daud, wa Musa. Mereka mengimani dan mengimani yaumil akhir. Sungguhnya mereka adalah orang yang beruntung. Dan siapa yang mendengar firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, oleh nabinya, mereka yang mendengarkan dan mengamalkan, mereka memperoleh keberuntungan. Mereka tidak akan pernah mengalami kerugian. Nabi Isa alaihissalam dalam suatu kesempatan dia mengajar dan mendidik pengikut-pengikutnya, berkata, barang siapa yang mendengarkan perkataanku ini dan mengamalkannya, melakukannya dengan tulus dan ikhlas, mereka itu orang yang bijaksana. Mereka seumpama orang yang mendirikan rumah di atas karang yang teguh, dasar yang kuat. Maka ketika hujan turun, kemudian banjir datang dan badai datang dan menerpa, rumah itu tetap berdiri kokoh. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku ini, atau dia mendengarkan perkataanku ini dan tidak mengamalkan, mereka itu adalah orang yang tidak bijaksana atau orang bebal. Diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika hujan turun, banjir dan badai datang menerpa, rumah itu segera roboh dan terjadilah kehancuran yang sangat besar. Karena topangan berdirinya dasar rumah itu tidak kuat. Semua akan berlalu, tapi perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul tidak akan berlalu. Mereka yang mendengarkan dan melakukannya, ulaika huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka akan mendapat petunjuk, hidayah dan ma'rifah dari Tuhannya. Mereka itu beruntung. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam
Quranul Karim surah Al-Mudaththir ayat 26. Sa'aslihi saqar. Sa'aslihi saqar. Aku akan memasukkan ke dalam nar sakar mereka yang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ajakan Nabi dan Rasul, tetapi kemudian tidak mengamalkan dan mengerjakan apa yang disampaikan Nabi dan Rasul. Allah mengancam mereka dengan nar sakar, ya, itu api neraka sakar. Sakar itu panas api yang birunya beribu-ribu kali lipat biru panas itu. Allah mengancam mereka dengan nar sakar ketika mereka menyatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain hanyalah perkataan manusia. Mereka menganggap apa yang dinubuatkan oleh Nabi, Rasul Allah, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, tidak lain hanyalah perkataan manusia, bukan dari Allah. Itu bohong. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengancam mereka dengan nar sakar. Alkitab itu tidak lain hanyalah perkataan manusia. Mereka pikir firman Allah itu buatan manusia. Ya. Rekayasa manusia. Hasil usaha manusia. Khayalan manusia. La. Firman Allah itu adalah wahyu, sabda yang keluar dari mulut Allah sendiri. Karena itu kita harus memahami dan mengetahui bahwa Alkitab yang telah menjadi wajib keimanan orang mukmin, di antaranya Quran Al-Karim, Al-Injil, Al-Zabur, At-Taurah, adalah kalam, adalah ucapan Allah Azza wa Jalla dan bukan ucapan manusia atau makhluk. Karena itu barang siapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan ancaman dari Allah dengan azab yang besar, nar sakar. Barang siapa yang memahami hal berkaitan dengan ayat-ayat Allah, wahyu Allah, kebenaran Allah, dengan pemikiran dia, dan kemudian memutar balik apa yang ada di dalam kebenaran itu, mereka itu dipandang oleh Allah sebagai orang yang jahat di matanya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Akhir kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.